aku juga record ini ya. Oke, ini bisa, tapi agak macet-macet sih. Nggak apa-apa lah, udah ya. Coba nanti Eh, gimana kalau kita presentasi itu kayak share screen. Ini orang aku mau yang mau aku jelasin di tugas kita gitu aja nggak sih biar kayak kita diskusi biar nggak kayak presentasi. Iya, iya. diskusi memang kan diskusi. Iya kayak ini aja deh. Oh iya kenapa kamu milih itu kayak ini singkat aja gitu pokoknya. Tadi kita agak tegang juga gak sih? Iya, tiba-tiba banget kayak orang ini ya. Oke, Nah itu. next. Oke. Olga dulu, Ini tak? ya Olga dulu Ntar, aku aja. rekam. Start. Oke, udah. Ntar, santai aja gak bicaranya. Kamu sambil share screen juga boleh. Mau share screen, silakan. Iya. Tiba-tiba kita nonton YouTube juga nggak apa-apa. Biar kayak casual discussion. Share screen deh aku. Soalnya ini aku dapatnya dari jurnal, jadi dirangkum gitu. Masih belum dapat Hmm. Kalau masih, referensi yang benar-benar satu ini. boleh boleh guys. Bagikan aja. Oh iya, gini aja nggak sih biar kita nggak usah jelasin tokonya kan kita jelasin diamnya. Jadi kayak ini gimana pendapat kalian? Jelaskan aja dikit. Iya jelasin aja dikit kayak tapi bahasa casual kita ya. Nanti ketemu. Kalau suara pemerintahan, itunya referensinya aman nggak? Apa? Dari suara pemerintahan, referensinya dari situ aman nggak ya? Suara pemerintahan saya tak lihat. Suara pemerintahan, suara pemerintahan. Ini blok kah? Hmm. Oh, kayaknya bisa sih, bisa, bisa. Bisa kan? Aman kan berarti? Aman, aman, aman. Soalnya Oke. ada jurnalnya juga. Iya, karena dia situs berita. Referensimu dari situ kah? Aku mau ini, apa sih namanya? Karena udah baru nemu ini toko dari Papua, namanya itu William Wandi. Itu kan belum Oh, ada dibahas sama kelompok dua gitu. Jadi mungkin bisa ini media. boleh, boleh, boleh. Aku dulu atau Olga dulu? Boleh, boleh. Siapapun boleh. Tapi santai aja. Ah ya, oke Tunjukin ya. dulu mukanya karena aku juga baru dengar ini tokoh. Heeh. Nah, jadi kan aku punya satu toko namanya itu William Wandi. Dia itu lahir di Papua eh, pada 20 Desember 1975. Dia tuh eh, apa sih namanya? Termasuk dalam anggota DPRI di tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Papua. Terus dia juga ini anggota Komisi kelima DPRI yang membidangi infrastruktur, transportasi, sama pengembangan daerah tertinggal di Papua gitu loh. Terus juga dia itu Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen GAMKI pada periode 2019 sampai 2023. Nah, sebelumnya, dari referensi yang aku baca ini katanya eh, si William Wanki ini menjabat sebagai Bupati Puncak Papua pada periode 2013 sampai 2014. Terus dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena dia udah terpilih di apa namanya DPR RI di pemilihan 2014. Terus dia itu aktif banget katanya memperjuangkan pembangunan infrastruktur Papua, termasuk jalannya juga kan, jembatan seperti yang kita ketahui kayak mana bentukan Papua ya. Sekarang aja masih apa ya tertinggal apalagi di tahun 2014 seperti itu. Kemudian gimana sih kekristenan dari si William Wandik ini? Nah, si Wandik ini aktif berpelayanan di gereja pada masa mudanya. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua Pemuda Gereja Kama Injil Indonesia GKII di Jayapura. Terus
Dia seperti yang aku bilang tadi, apa namanya, ketua GAMKI sejak 2019. GAMKI juga mendorong umat Kristen untuk menjadi pelopor gerakan sosial dan keadilan. Dalam pidatonya Pasca dalam Dies Natalis ke 61 GAMKI itu. Terus apa ya? Keteladanannya dia kan yang dibilang, keteladanannya dia itu aktif dalam organisasi gereja dan kebudayaan Kristen sejak masa remaja. Terus mendorong pelibatan semua elemen masyarakat termasuk tokoh adat dalam proses pembangunannya. Kayak berarti itu termasuk kasih kan ya? Karena dia memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan dan yang adil gitu loh. Dia walaupun berarti kan dia DPR, berarti dia udah di atasnya Papua-Papua yang apa sih namanya itu? Yang tertinggal itu. Berarti dia walaupun ingat aku dari Papua loh, berarti aku harus ini mengedepankan apa sih namanya kampungku gitu loh. Masa aku sebagai yang salah satu yang ternama di Papua gak gak apa ya, Nggak gak ikut membangun, kontribusi. ya berkontribusi Ah, seperti itu loh. Terus dia juga katanya dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Berarti dia tuh mencerminkan kasih Kristus. sekarang lanjut Iya, gak? kan Ikut diajari itu deh. saling kasih ya, tolong menolong. Nah, itu rasaku mungkin dia cocok sebagai tokoh yang perlu diteladani. Teladani. Ya Mungkin wes, ada tambahan dari teman-teman. nope, nope. Nanti tulisnya sesuai referensi yang dibaca aja. Oke. Come on, lanjut dong. Kira tuh tahu gak? Oke, oke, lanjut gak? Di sini aku ngambil tokoh namanya Martin Huta Barat. Dia itu seorang politikus Indonesia, menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang disebut sebagai Gerindra pada tahun berapa ini? 2009 sampai 2014. Nah, setelah aku baca jurnal, ternyata Martin Huta Barat ini pernah mengusulkan untuk pembangunan rumah ibadah. Jadi ini jadi teladan dong buat kita kayak ngusahain rumah ibadah gitu. Karena dia juga ini berperan dalam bidang hukum. Makanya dia juga ikut mengusulkan Mart. rumah ibadah. Terus tadi apa ini ya? Dia juga ini sering menangani tentang hukum, HAM, dan keamanan sepanjang masa jabatannya. Jadi Martin ini dikenal sebagai politisi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga konsisten dan jujur dalam prinsip. Jadi, sebagai seorang Kristen Batak, nilai-nilai iman dan budaya membentuk kepribadiannya. Jadi, dia itu seperti orang yang kuat, berani, dan peduli pada kebenaran. Jadi, itu teladan yang kita ambil dari Martin Huta Barat ini. Jadi, dia itu berani menyampaikan pendapatnya, terus berani apa ini? Berbicara tentang hak-hak rakyat gitu. Jadi itu yang bisa aku ambil dari Martin Huta Barat. Referensinya? Referensinya ini dari apa sih ini tadi? Blognya universitas, bisa nggak sih itu? Bisa, bisa, bisa. 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 Udah terverifikasi kok. Oke, Lanjut, Gerald. lanjut Gerald Geral. record Iki. Biar cepat kita. Iya, Santai. ya, baik. Jadi tokoh yang saya pilih adalah Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah tokoh pejuangan pejuang dari Papua. Dia itu lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Wado, Biak, Papua. Dia menjabat sebagai gubernur ketiga Irian Jaya atau Papua, dikenal sekarang sebagai Papua. Dan alasan saya memilih Franz Kaisiepo adalah satu, dia nasionalis, dua, dia eh, men- menentang penjajahan Belanda dan mementingkan kepentingan bersama, dan dia tentunya eh, men- mem- menunjukkan hal tersebut dari sikap kekristenannya dia. Jadi saya juga ingin menyampaikan dulu tentang beliau bahwa sebelum dia menjadi atau menjabat sebagai gubernur Papua, dia itu awalnya seorang guru Kristen di sekolah yang berada di Manokwari. Tentunya kalau dia menjadi guru agama terutama, dia harus menjadi tokoh
yang bisa menjadi teladan bagi muridnya dan menjadi teladan bagi sesama sesama guru dan masyarakat sekitar. Dan dari situ sikap dia itu tercerminkan dalam kegiatan berpolitik dan advokasi dia, terutama dalam eh, sikap dia untuk menggencar-gencari menggabungkan Papua ke Indonesia. Nah, alasan saya juga memilih dia karena pada waktu itu masa Franz Kaisiepo menjabat atau saat dia masih berpolitik dan itu masih masa-masa konferensi meja bundar, Belanda meminta dia untuk menjadi delegasi dari Papua. Di mana kalau Belanda meminta dia dari delegasi berarti ada masuk maksud tertentu dalam sini konteks ini berarti Belanda ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Dan mungkin Franz Kaisiepo bisa jadi diberi beberapa kekuasaan di kabinet baru yang akan dibuat Belanda ini. Tentunya Franz Kaisiepo itu tidak mau karena sebagai pemimpin yang berlandas kekristenan, dia mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Jadi eh, hal-hal yang bisa kita pelajari dari Franz Kaisiepo yang dapat dibawa oleh generasi muda, yaitu sikapnya yang berani, yang memiliki integritas dan beriman kepada Tuhan. Dengan sikap takut akan Tuhan itu, dia eh, menentang semua tindakan-tindakan yang merugikan sesama. Dia itu juga tidak apatis dengan sikapnya yang segencar-gencar untuk memperjuangkan penggabungan Papua ke Indonesia dan tentunya dia memiliki moral dalam kegiatan dia dalam berpolitik sehingga dia itu didorong oleh kepentingan bersama dan tentunya untuk membahagiakan Tuhan dan bukan hanya untuk ambisi atau kepentingannya pribadi. Sekian, terima kasih. Ih, aku Kepanjangan lanjutin. gak ya? Enggak apa kok. Nanti referensimu Iya, anu. dari Tirto ID. Oke, dari tadi. Aku lanjutin aja ya. Aku singkat. Aku milih Dr. Jelemena. Selain beliau udah dipercayain sebagai Menteri Kesehatan beberapa kali, beliau udah mengabdi lebih dulu sebagai dokter sehingga bisa diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Kesehatan sekaligus tetap mempekerjakannya sebagai dokter. Beliau menggagas ide puskesmas diadakan di Indonesia. Beliau juga sosok yang tenang dan kalem dan beliau juga ada seperti tadi yang Olga sampaikan kalau beliau aktif dalam gerakan kekristenan juga di masa-masa itu. Dan menurutku Dr. Jelemena bisa diangkat sebagai sosok untuk diteladani dalam dunia politiknya juga untuk diambil cara kepemimpinannya di kepemimpinan modern nanti. Sumber yang aku ambil buat referensi ini masih dari RRI sama IDN Times mengenai biografi dan sejarah singkat apa yang beliau lakuin. Nanti aku coba cari lagi referensi yang lain biar di tulisannya bisa lebih tertata. Next, kita lanjut ke Ayu yuk. Oke, aku ngambil tokoh perjuangan nasional atau lebih dikenal dengan pahlawan nasional, Kapitan Patimura, atau yang dengan memiliki nama asli itu Thomas Matulesi yang berasal dari Maluku. Nah dia ini, kenapa aku milih dia ini? Karena dia cocok jadi teladan itu. Karena yang pertama dia itu mempertahankan agama, mempertahankan imannya di saat goncangan-goncangan iman pada saat masa itu yang bahwasanya Belanda ini melarang agama Kristen untuk melakukan ibadah, melakukan pengajaran agama, penyebaran agama atau lain segala hal. Bahkan saat Belanda merusak gereja untuk dipakai sebagai tempat perjudian, mabuk-mabukan dan mengurangi keihwalan gereja sebagai ibadah sebagai tempat ibadah gitu. Yang kedua, eh, Kapitan Patimura ini memiliki prinsip lahir sebagai Kristen yang mati juga harus sebagai Kristen. Di saat masa akhir hidupnya, dia itu tetap menjadi seorang Kristen yang sejati. Di saat sekarang ini banyak yang pindah agama hanya karena yang pertama itu karena cinta dan lain segala dan lain sebagai halnya. Yang ketiga itu tetap memperjuangkan nasib rakyatnya walaupun pada saat itu belum tentu ia didukung habis-habisan oleh rakyat Maluku untuk tetap mempertahankan agamanya dan tetap stay pada agamanya bahwa pada saat itu dia tidak takut untuk memenuhi panggilan Tuhan.
Aku ngambil referensinya dari historia.id. Oke, sekian. Ini nanti, karena kan kita ini nanti tulis di forum tuh. Nanti kirim aja ke grup tulisan tentang toko yang kalian buat kayak mana. Biar nanti aku aja yang nyatuin biar kita turnitin. Terus nanti hasil turnitinnya aku kirim di grup. Sebab itu kita tentuin siapa yang upload di forum gimana. Boleh. Oke, oke. Karena kan deadline-nya tanggal 22 malam. Berarti mau ke hari besok Senin ya? Senin mau ke hari Rabu kan? Pasti sempet. Kayak kita tulis Senin baru kita rapiin. Kayak kalau bisa selesai malam itu juga bagus juga. Oke. Turnitinnya diupload juga ya? Apa Iya. Iya, apa diupload. bukan di tugas itu? Aku pikir yang tugas yang sayang 9 Mei. Semua ini juga diturnitin. Malahan tugas yang ini harus lebih rendah. Kalau yang euthanasia nanti mungkin turnitinnya boleh agak tinggi, tapi kalau ini harus di sekitaran belasan gitu. Karena kan opini juga gak sih karena ini. Iya sih, boleh, boleh. Nah, Tapi punya akun turnitinnya kan ya? iya. Oke, aman. Kalian besok, kenapa Ger? Kenapa Geral? Aku baru sadar. Ternyata kalau misalnya aku ngomong, OBS itu nggak ngerekam aku. Tapi kalau kalian kerekam, jadi yang nggak kerekam cuma aku tadi. Waktu aku ngomong. Kok iso? Kok iso? Wih, Sabar ya. Tak wih, aku lihat kalau dulu punya nih. kamu gimana? Sabar, Punya aku kerekam sabar. nggak? Kita lihat dulu. Sebentar. Sabar. Aku stop ini ya, stop Aku juga record stop ya. sebentar. Sip, sip, Ampun. sip. Tuhan.